Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa tambahan untuk website saya, yaitu eh, fitur detail perhitungan untuk saat melakukan konsultasi dan tambahan halaman riwayat konsultasi untuk admin. Di sini saya menambahkan tabel baru untuk database saya, yaitu tabel riwayat konsultasi dengan 5 kolom, yaitu kolom ID, pendiagnosa, gejala, hasil diagnosa, dan jadwal diagnosa. Sekarang saya akan coba melakukan diagnosa. Nah, di bagian kanan sini saya tambahkan input field baru, yaitu untuk nama pendiagnosa. Ini boleh diisi, boleh tidak. Saya akan isi dengan nama lengkap saya. Oke, inputnya itu nafsu makan 65, berat badan 0, penurunan berat badan, tingkat keaktifan 63, kotoran encer yakin, frekuensi pernafasan 69, frekuensi bersin 0, tidak, air mata sering meleleh, cukup yakin, tidak, suhu tubuh 38, sering mengangkat kepala yakin, frekuensi batuk 8 kali dalam 10 menit. Oke, periksa. Nah, di sini saya dapat 77,23%. Tidak jauh beda dengan skripsi saya 77,3%, karena di sini saya lakukan pembulatan sejak tahap klasifikasi. Oke, di bawah ini adalah detail perhitungannya. Total gejala yang diinputkan ada 21. Selanjutnya saya masuk ke dalam tahap fasifikasi. Ini untuk kurva frekuensi batuk, itu nilai parahnya itu 1. Bersin, frekuensi pernafasan, nafsu makan, berat badan, suhu tubuh, tingkat keaktifan. Nah, mulai dari sini itu sampai ke bawah itu adalah kurva untuk gejala non-fazi. Oke, selanjutnya itu adalah rule-nya. Di sini saya tampilkan ke dalam bentuk tabel. Di bagian kanan sini adalah nilai gejalanya.
Sementara di bagian bawah sini adalah nilai minimum dari daftar gejala pada rule tersebut. Saya dapat 0, 0, 0. Saya dapat semuanya 0 sampai kecuali untuk penyakit radang paru-paru itu saya dapat nilai 0,571. Untuk rule 12 dan 13 0,571. Sama dengan skripsi saya yaitu 0, 0,571 dan 0,571 untuk rule 12 dan 13. Selanjutnya di sini adalah kurva output yang berupa nilai CF user. Nah, di bawah ini adalah tahap pencarian mulai dari tahap pencarian nilai maksimum sampai ke defasifikasi adalah di sini. Kalau nilainya 0 saya akan langsung ke kesimpulan yaitu nilai CF usernya itu adalah 0. Karena 0 kalau mau dikali atau dibagi berapapun juga akan tetap 0. Cacingan 0, diare 0. Selanjutnya radang paru-paru, nilai maksimumnya itu 0,571. Sama dengan skripsi saya 0,571 untuk alfa predikat terbesar. Selanjutnya mencari nilai titik potong untuk kurvanya. Di sini saya dapat nilai titik potongnya itu 0,571. Sama dengan di sini 0,571 sekian. Selanjutnya kita mencari nilai momen dari kurva ini. Momen 1 dan momen 2. Ini titik potongnya. Dan luas ini segitiga untuk A1 dan luas A2 itu persegi panjang. Momen di sini momen 1 saya dapat 0,163. Sama dengan di sini 0,163 sekian. Momen 2 saya dapat 0,192 sekian. (0,193) saya dapat di sini. Ya, perbedaan angka di belakang koma karena saya pembulatan di sini. A1 itu 163, 0,163. A1 0,163 sekian. A2 0,244 sekian. Di sini 0,245. Selanjutnya defasifikasi deskripsi saya dapat 0,873. Sini saya dapat 0,871 sekian. Selanjutnya saya masuk ke dalam tahap perkalian nilai CF user dan CF pakar. Yaitu masing-masing nilai CF user itu dikalikan dengan CF pakar. Untuk penyakit radang paru-paru itu saya dapat 0,522 untuk kedua penyakitnya. Sementara deskripsi saya dapat 0,524. Selanjutnya tahap penggabungan rule dengan penyakit yang sama. Di sini saya dapat 0,772. Di sini saya dapat 0,773 dan dipersentasekan 77,3%. Di sini saya persentasekan 77,23%. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke halaman riwayat konsultasi. Di sini saya tambahkan tombol baru yaitu tombol riwayat konsultasi. Nah, ini konsultasi yang baru saja saya lakukan dengan nama saya. Ada jadwalnya.
Sekarang saya coba hapus. Oke. Sekarang saya akan coba tambahkan rule baru untuk menguji apakah data detail tersebut dinamis atau tidak. Soalnya nama penyakitnya itu rabun pada kelinci. 0,73. Gejalanya itu misalnya air mata sering meleleh. Dan saya tambahkan gejala fazi baru, yaitu jarak penglihatan. Misalnya jarak penglihatan. Satuannya itu meter. Oke, jumlah himpunan ada 2 misalnya. Dekat, jauh, 0 sampai 10 meter, sampai 20 meter, 10 sampai 30 meter misalnya. Itu terjadi gejalanya itu pada jarak penglihatan dekat. Simpan jarak penglihatan dekat. Penyakitnya sudah ditambahkan. Sekarang saya akan coba lakukan konsultasi. Namanya saya kosongkan saja. Jarak penglihatan itu misalnya itu 15. Dan air mata sering meleleh itu yakin misalnya. Periksa. Oke, sudah masuk penyakit baru, rabun. Dapat kita lihat sudah masuk jarak penglihatan dengan nilai input 15 dan kurvanya. Nah, ini kurva jarak penglihatan. Ranknya itu dari 0, 10, 20, 30. Nah, di sini sudah masuk dengan nilai minimum setengah dengan gejala yang baru saya inputkan tadi. Oke, untuk penyakit rabun itu di sini nilai titik potongnya setengah. Nilai M1-nya itu 0,125, M2-nya 0,1875 sampai ke defasifikasinya 0,833. Dikalikan dengan CF Pakar itu dapatnya 0,660. Selanjutnya tidak terjadi penggabungan nilai CF untuk penyakit rabun karena penyakit rabun tersebut cuma satu rule dengan penyakit yang sama. Dipersentasikan 60,83%. Lihat 60,83%.
Oke, sampai di situ saja tambahan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.